talus nak tingali. Tales naon tah? Pandan, talus pandan. Pandan apa tales? Coba. Ya, mat kayunya banyak. Mangga mah. Pakai pesanan lah. Uhun. Ieu ser orek kobrang. Ih, bapak sok isionan ah. Kameramen. Nih, emak tadi habis ngambil talas, sekarang mau masak. Mau Apa nih? emak itu mau bikin roti talas keju mozzarella, kameramen. Terus masaknya, kameramen. Sekarang tidak ada minyak-minyak. Hari ini pokoknya mah olahan mah dijamin bakal bikin sadayana ngiler mau bikin di rumah ya. Soalnya prinsip mama harus mencoba nu baru. Mau itu resep atau pekerjaan dan pengalaman, semuanya yang baru pasti bakal lebih seru. Tapi biasanya ya kalau lagi begini nih, kameramen emak ada aja usilna. Gua latihan dulu, latihan. Latihan tuh ada mic tuh gede. Ah, Eta mic gede. iya, ini bukan mic. Ini buat korek kuping. Kalau enggak ini. Coba nyanyi latihan. Bu, nyanyi yuk, Bu. Ntar malam aja, ntar suara Coba emak itu, habis. ada mic. Tuh kan mah bilang apa? Mentang-mentang bentul talasnya mirip mic, masa iya mah disuruh nyanyi sambil pegang talas? Tuh, ntar kalau ada yang lewat mah malu pan. Oh iya, talas teh baiknya harus dimasak terlebih dahulu. Soalnya nu mentahna aya kandungan kristal kalsium oksalat yang bisa bikin gatal. Sekarang ngukus dulu, kameramen. Emak sengaja campur bareng ubi oranye supaya ada rasa manis-manisnya saeutik. Kameramen, mateng ini mah. Tuh. Kameramen, tinggal ditumbuk. Mak, Ah, itu tadi kan dicuci. apanya? Itu Ini talasnya. talasnya. Enggak, aku kameramen, jangan dicuci kalau talas. Kalau dicuci itu nanti talasnya gatel. Biarpun gak dicuci, nu penting udah matang sebelum dikonsumsi. Oke, ini semua mah tumbuk heula sampai halus. Setelah itu mah campur tepung untuk merekatkan adonan. Lalu tambahkan susu supaya sedikit manis. Campurkan semuanya sampai jadi adonan kalisnya. Nu penting udah nggak nempel ke tangan pas dibentuknya nanti. Sekarang mah bentuk adonannya heula, dibuletin, setelah itu dipipihkeun. Ini teh roti pipih tanpa ragi ya. Bahan utamanya oke asli lokal punya nih sadayana. Nah ini kejutannya, ma isikeun mozzarella. Kebayang pas dibelah panas-panas langsung lumer. Hayu sadayana panggang rotina. Aksi mah udah mirip chef profesional belum? Duh, kameramen, sambil nunggu yang lainnya matang, mau makan dulu, mau nyobain ya. Jadi ah. Namina teh roti talas keju mozzarella. Makan talas teh udah kenyang sadayana ya. Karena sebagai sumber karbohidrat jadi pengganti nasi juga nya. Wih, kameramen. Melehoynya, Mak. Melehoy ya pakai keju mozzarella nah, melehoy. Makanan nu isina mozzarella teh masih ngetren. Soalnya sensasinya beda, bisa ditarik-tarik yuk. Siapa tahu makan mozzarella mah langsung bisa bahasa Inggrisnya. Kameramen, ternyata roti talas dicampur maizena deh sama keju mozzarella. Pokoknya nama kameramen. Amut cuy, pokoknya amut cuy kameramen. Udah rotinya empuk banget, jadi dimakannya tuh harus panas-panas supaya mozzarellanya itu
Amu cuy kameramen. Enak kok nama. Perut kenyang, hati senang. No pasti buat sumber energi persiapan emak pentas nanti. Siapa tahu bisa nambah percaya dirinya emak oke ya. Kameramen. Ayo naon itu? Rame. Aduh. Ibu. Ayo naon ieu teh mana rame. Ya ampun, kirain teh ada apa tuh sadayana? Ternyata ini teh warga-wargi kampung yang sering nonton acara emak. Dan jadi aja penasaran mau cobain talas mozzarella yang emak masak. Aduh, hatur nuhun atuh semuanya ya. Emak pamit heula atuh mau panen talas lagi ya. Perut tos kenyang, sekarang hayu kerja. Sekalian emak kasih lihat pohon asli nasi talas yang emak masak ya. Pak, talusnya super ya mah. Ini dari. Pak. Kameramen. Rasnya. Cabut talas teh rasanya siga kejutan, nggak bisa ditebak-tebak ukurannya. Jenis talas teh ada beberapa macam di Indonesianya, tapi tidak semua talas bisa dikonsumsi. Nah, talas nu emak panen teh ngeunah, soalnya teh pulen ya. Kameramen. Talus nak tingali. Talas naon tah? Talus pandan. Pandan apa talas? Namina talus pandan. Kunaon teh sasebat talus pandan ieu teh? Ieu teh Bu, kampung kurma. Ayeuna lain di urang, di luar. Oh. Di luar ya teh. Terus? Berhubung ayeuna geus laer pamelakanana bibit ke bibit deui jadi disebut tapung goreng talas negeri ya teh. Talas negeri. Mun ayeuna jadi talas Ayeuna pandan. gentos nama jadi talas pandan. Mun karena ayeuna tos. Tapi yang penting mah raos siapanya, raos pulennya. Siap, Bu. Cara membedakan talas pandan jeung lainnya, iya bagian pangkal pelepahnya agak merah. Panen talas teh beda sama singkong, ieu mah sama pelepahnya juga yeuh. Pelepahna oge bisa dimanfaatkeun. Oke ya dibersihan ieu apa Oh, akar-akarna. Ada kena tangan emak. Mantap. Kita bersihan sekalian Bersihan kameramen. tangan. Jangan. Sebelum dibawa ke pembeli, talasnya harus dibersihkan dari akar-akar kecil nak. Talas yang sudah bersih dari akar, emak kumpulkeun. Iya, Pak. Iya sebagian talasnya mau dikirim ke pembeli, tapi sebagian hadiah buat emak ya. Soalnya emak teh pan paling favorit pisan aneka olahan dari talas. Jadi ini teh hadiah dari bapakna gitu. Siap. Sadayakeun. Sadayana mah. Sadayana hon. Nah, Ya cekap moal ya, Pak ya? cekap. Cekap. Kita bawa mak semua mak. Bawa kameramen. Pak, talian panggulkeun ka emak. Izin nih yang masih meragukan kekuatan punggung emak walaupun perempuan yuk tinggal itu panen talas sekarung ge gampil atuh kalau sama mama. Enak gitu loh. Ya, emak teh payun ya, Pak nya. Ayo mangga mah. Tanya pesanan heula. Tapi, Mak. Uhun. Ieu ser orai kobra. Ih, papa sok isionan ah. Pakai pot terus. Ision teh jali keuh geura, Pak. Ayo, Neng, bener tinggalkeun, Neng. Seefkeun Kumaha? Yuk, mangke abi dicarekan ku bos. moal. Sadayana jangankan makan daging, atuh ini aja mau makan tahu ge bakal makin susah. Atuh coba bayangin aja, kalau begini ceritanya perjumpaan di piring dengan tahu dan tempe bakal semakin butuh perjuangan. Soalnya harga tahu jeung tempe nu dibuat dari kedelai teh bakal makin mahal. Aduh, Vertigo mah kambuh ya mau dengar kata mahal teh.
Padahal faktana, tahu sama tempe udah mendarah daging sama warga-wargi buat diolah jadi segala rupa masakan keluarga ya. Aduh, mudah-mudahan atuh kondisinya membaik ya. Jadi mata nggak harus nempel koyo sarang istighfar kalau belanja ke pasar teh. Nah, sekarang makasih lihat yuk perjuangan emak waktu kerja di pabrik tahu buat ngolah biji kedelai yang katanya lagi mahal eta. Oke? Sadayana tah tinggalinya proses pembuatan tahu dari biji kedelai. Setelah biji kedelai dicuci dan digiring menjadi bubur, lanjut dimasak dalam tungku besar berisi air mendidih. Nah, di tungku sebelahnya ieu kedelai yang sudah mulai matang. Ieu teh kudu disaring ampasnya heula ya. Untung mah ada yang ngajarin. Si Mamang meuni bager pisan. Kedelai yang dimasak akan meninggalkan ampas seperti ini. Kudu disaring heula ya sampai beberapa kali biar tahu yang dihasilkannya teh bisa lembut. Nah, kalau sudah matang, kedelainya akan mengental seperti ini, sadayana. Kedelai yang berkualitas akan menghasilkan tahu yang lembut dan enak. Sekarang tinggal pindahkan kedelai matang ke citakan tahu yang sudah disiapkan. Tinggal diserok weh, hati-hati tapi bisi tumpah cenah. Kameramen anu ngajak emak ke kantor anu gedung-gedung na tinggi. Eta mah di Jakarta mah. Ngajakan emak ke pabrik tahu. Untungna emak gawe sorangan di dieu. Demi dia wungkul eta mah. Dangdan make jas. Apa kitu mak mau make gamis kieu. Kak kemot nya papa mah hese. Pakai pot terus desieun teh jali keeh geura Pak. Gara kameramen eta. Tahu yang sudah dingin dan mengeras selanjutnya kudu dipotong yang rapi. Habis ini tinggal direbus di air bumbu kunyit biar jadi tahu kuning. Nah, tinggal sadayana yang tiap hari di rumah makan tahu kuning kudu tahu cara bikinnya. Ngerebusnya udah nggak usah lama-lama, udah mateng iya. Nah, tahu-tahu yang sudah didinginkan bisa lanjut dikemas seperti ini. Aya si Neng gelis di bagian pengemasan ya. Tahu Lembang iya pembelinya dari berbagai daerah, bahkan dari luar Jawa juga aya. Yoh, emak ayeuna ukeun buka obos kieu we. Utung-itung buruh emak bieu ngakutan eta kedelai potongan tahu nya. Hayu Neng, bener tinggalkeun we. Saefkeun. Kumaha? Yuk, Oke, abi dicarekan ku bos. moal tinggalkan. Bener, Mak. Moal, nah. Mau ge bisa tuh bikin tahu sendiri yo. Untuk membuat tahu, kita membutuhkan kacang kedelai. Ini kacang kedelai yang belum direndam. Tuh, masih kecil-kecil tuh, bulet-bulet. Nah, kalau yang ini udah direndam selama 1 malam. Bedanya suguhnya ya sadayana, kedelai yang direndam mah auto berkuah alias mekar. Yang akan kita pakai adalah kacang kedelai yang sudah direndam selama 1 malam. Ini udah bersihkan ya, dan udah pisahkan dari cangkangnya tuh. Cangkangnya seperti ini. Buat menghaluskannya, kacang kedelai mau emak blender we nya, biar emak teu cangkel atuh. Perbandingannya teh 2 gelas kacang kedelai dicampur 1 gelas air putih ya. Ini kacang kedelai yang udah blender. Sekarang mau saring. Sedikit-sedikit dulu tapi ya, biar airnya keluar, yang nggak berat. Ampasnya jangan langsung dihempas, emak mau peras sekali lagi biar keambil sampai ke saripatina. Sekarang kita rebus sampai mendidih. Oh iya, kalau ada busanya kita buang ya, seperti ini. Di perebusan ieu harus ditungguin ya sadayana, supaya kalau udah mendidih bisa langsung diangkat. Hasil rebusan anak teh emak tuang ke 2 wadah buat emak campurin ke cuka atau pakai asam sitrat. Emak pengen tahu siapa yang lebih cepat bikin air tahunya mengembang. Tapi sebelum dicampur, tunggu heula air tahunya sampai hangat ya.
hangat-hangat kuku lah. Lain hangat seperti janji manis. Ya. Untuk membuat tahu, bahan tambahannya bisa menggunakan cuka bibit atau sitrun. Baru mah tambah beberapa sendok aja. No pakai sitrun atau asam citrat teh sudah kelihatan beda ya. Ya udah, Mama mau langsung taruh aja di citakan. Ini airnya udah agak kering, sekarang mau press. Diamkan kira-kira selama 20 menitan. Lain asam citrat, lain oge nu make cuka. Nah, ini yang memakai cuka. Pengen kental kayak gini teh, tadi menggunakan cuka 6 sendok makan. Sekarang mau saring. Sebenarnya sih kalau ngepresnya pengen lebih bagus, itu agak lama, sekitar kena 2 jaman. Tapi 20 menit juga nggak apa-apa kok. Ini juga cukup padat. Tapi kayaknya kameramen kita harus tambahin deh. Setengah jaman lagi ya kita tambahin ya, biar lebih padat dan lebih keras. Nah, ayeuna mah bisa nih, mah potong kehuna. Ya, bolehlah ya hasil nate. Iya mah masih oke pisan atuh buat dijadiin masakan. Kedelai mahal, aya tempe dari bahan lain. Sadayana, mate lagi panen poro benguk Ieu teh semacam kacang-kacangan nu tumbuh menjalar. Jangan heran sadayana kalau banyak yang udah kering. Kacang ieu teh emang biasa dibuat kering di pohon. Tingali geus dapat banyak kan kacang bengukna. Ya. Bentar, ini nanti diberesin. Oh, iya, iya. Selesai jemurnya. Ya. Aku tinggal ke dalam. Oh iya siap Neng, ya ya. Ya siap ya. Habis dipanen, benguknya belum bisa langsung diolah ya. Mesti dijemur heula. Biar makin kering dan kualitas tempenya makin bagus. Kacang ieu teh bukan nggak bisa dikonsumsi seger ya. Bisa juga kok. Paling enak kalau dibuat sayur. Lumayan panjang euy sadayana bikin kacang benguk ieu teh. Abis dijemur mesti direbus lagi yo. Iya Neng, merebus ya. Awas, kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang benguk ieu teh mengandung sianida nu beracun. Tapi nggak usah khawatir. Cukup direndam selama 1 sampai 3 hari, lalu rebus sampai berubah warna. Dijamin, kandungan sianidanya bakal berkurang. Lanjut, kacang benguknya dikasih ragi ya. Raginya teh kudu pakai daun jati, biar hasil tempe benguknya sempurna. Aduh, mah jadi penasaran euy sama rasanya. Kayaknya tempe benguk bakal enak ya kalau dimasak. Sayang, yuk. Yuk, udah sini ya. Ayo atuh. Yuk. Sadayana, ini dia benguknya udah siap. Sekarang Mak sama si Neng mau masaknya. Neng, nih bikin masak kena we emak yuk jalan-jalan. Udah lah, yuk masak bae Neng ayeuna mah. Tanggung arek ka Jogja ge Neng. Kalau di Kulon Progo teh, tempe benguk biasa diolah jadi besengek. Itu teh olahan sayur santen jeung tempe benguk. Tapi Mama nggak mau samaan ah. Mak mau masak benguknya jadi steak. Gaya pisan emaknya. Sini, Mak ajarin. Hancurin dulu ya tempenya. Ini mah judulnya disatuin oleh ragi, dibubarkan oleh emak. Kalau udah teh tambahin kecap biar gurih. Buat perekatnya pakai tepung dan telur ya. Biar merekatnya. Bumbu rahasianya tong hilap, garam, penyedap, dan kaldu. Kalau udah aduk-aduk sampai rata. Oh iya, biar cepet, Emak minta si Neng Selin siapin bahan buat bumbunya.
Aya bawang putih, bawang bombay, dan tomat. Nah, stik mak udah siap ya, tinggal dicitak. Aja ya. Pakai citakan yang ada oil aja. Dioles pakai minyak dulu biar teu lengket. Lanjut, benguknya digorengnya. Goreng pakai api kecil biar matang sampai ke dalam. Tinggal sausnya nih, Sadayana. Oseng bawang merahnya dulu ya. Kalau udah wangi, masukin bawang bombay dan tomat. Masak sampai layu. Buat sausnya, kasih nih 3 saus andalan. Saus tiram, saus tomat, dan saus sambal. Halo, mantep lah ya. Masak sampai mendidih ya. Sadayana. Hadir kameramen. Nih, stik benguknya udah jadi. Stik tempe benguk udah jadi. Lihat, cantik kan? Mantap banget tuh. Udah Neng, sekarang kita makan. Ayo Neng. Sadayana, kumaha stik tempe benguknya. Cakep kan kalau udah jadi mah. Apalagi disajiin sama sayur warna-warni. Kalau dari tampilannya teh, nggak akan nyangka dayah kalau ini teh dari tempe. Apalagi tempe benguk. Mirip daging ya. Hayu icipin Sadayana. Rasa tempenya teh gurih dan lembut. Tapi masih ada tekstur tempe benguk yang unik. Kalau sausnya mah nggak usah ditanya atuh. Meni gurih pedas asem gitu. Stik tempe benguk ieu teh bisa dijadiin menu pengganti daging. Rasanya sama-sama ngunah. Sadayana. Raos pisan. Ih, Neng nabi deui atuh. Ada men, tuh. Sadayana, mah hari ini pengen masak pindang ikan, euy. Daripada beli ya, mending mah cari ikannya we di irigasi sawah. Ayo Den. Sadayana. Nih sekarang Mas sama Ada nih mau masang jaring ikan. Mau ngeret dan cek mama. Abah, bapak tuh lagi di ujung. Lagi nutup yang solokan yang sebelah sana. Terus peralatan yang emak bawa itu ember, sair, sama jala. Yang buat kita ngambil ikan, simpan sini duluan. Emak pasang jaringnya di dekat tanaman liar. Soalnya ikan teh suka ngumpul di tempat adem. Lo padahal udah di dalam air ya, masih aja nyari tempat adem. Kumaha we lah. Semoga Emak dan Adani bisa dapat ikan nuloba ya. Nah, kalau Emak sama Adani menggiring pakai serokan. Bapaknya Mama kebagian menjala. Biar nggak ada ikan yang kabur gitu. Tuh, bapak juga udah mulai ngejala. Kita mau siap-siap. Kenceng mak, Udah. gitu terus masukin. Udah. Udah ada lumba-lumba mak. Udah, yuk. Nah, Sadayana, sekarang Mak udah nyampe. Sekarang Mak mau ngegiring ikannya ke sana, ke jaringnya. Abah yang ngejala. Dan Nah, iya teh yang paling seru ya. Giring ikan biar pada masuk ke jaring. Ayo Dan, giring sama-sama ikannya ke ditunya. Wah, jalan pak. Wah. Pas pisang kenang, saya tik deui ke Mang Emen. Mak Emen mau ke jalan sama Abah. Oh, satinjak. Itu. Mana? Mana, Bah? Nah, kata Abah, ada ikan yang keinjak. Mana mak? Perasaan Mak nggak injak ikan, Dan? Ikan yang diinjak. Hah? Salah yang diinjak. Enggak. Oh. Bener. Ini Abah pintar. Mana? Abah bener. Ember. Ember alungkan. Bener kata Abah, ada ikan yang keinjek. Kok Abah tahu ikan keinjek ya, Dan? Aduh, maafin emaknya ikan. Untung nggak jadi ikan penyet ya. Pas di jaring, kok kerenyet. Ada nggak?
Jangan dibahayakan ku si Dani. Ada sih. Dibahayakan. Aduh Dani, gini nih kalau kurang nasi dan kurang konsentrasi. Kumaha eta ikannya bisa lepas atuh, aduh. Sadayana di selokan irigasi ini banyak dihuni berbagai jenis ikan. Aya ikan mujair, gabus, dan ikan betok. Kalau target buruan mate semuanya aja ya yang mau nyakut di jaring emak pokoknya. Untung bapaknya emak teh jago atuh euy, dapat terus dari tadi. Kalau cuma ditemenin ada nih mah dijamin bakal pulang tangan kosong. Lihat kameramen, ada yang kena. Kenapa itu, Mak? Itu namanya kalau di situ balanak. Bukan balanak, bareng panon. Lumayan tuh dapat. Nih, mana bah? Ada yang nyangkut satu bah. Ini gede. Apa dapat yang besar? Ikan diirigasi iya kalau terdesak teh bakal sembunyi di lubang yang ada di dasar atau di pinggir irigasi. Makanya emak, abah, dan adani lanjut pakai cara ngobeng atau dikobong. Sadayana, mending sekarang mah kita cari yang di lubang-lubang dulu sebelum kita menuju ke lokasi apa itu jebakannya satu lagi. Jebakan bukan jebakan, jaring kameramen jebakan. Allahu Akbar. Aduh. Wah, ada men. Tuh. Dua men, dua men. Tuh. Mantap, Mak. Mantap Dan. Beuh, ada nih dapat banyak loh kita. Lebih banyak dari emak. Kalau gitu mending langsung pulang aja yuk. Emak mau langsung masak. Sadayana hasil tangkapan ikan tadi teh mau emak masak jadi pindang gunung. Nah, iya emak sepil bumbunya ya. Siapin bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit. Jangan lupa, paling penting, cabai rawit. Goreng bumbunya. Nah, setelah bumbunya diulek sampai halus, lanjut emak tumis ya. Nih, makasih rahasianya. Tambahin daun kedondong muda atau bisa oke pakai buah honje. Jangan lupa tambahin juga garam, kemudian masukkan ikannya. Kumaha, gampang pisan kan? Ayo atuh Dani, udah mateng ini pindang ikannya, saatnya ngabotram. Asik, ini dia pindang gunung ikan, sawahnya udah mateng nih. Ayo kita botram. Emak pengen ini lauk boboso gabusnya. Mau yang gede, Mak. Sok Pak, ini gede Dan. Yang ini nih. Bentar, masukin gede nih. Ini paling gede. Gede Nih. dari mana itu, Mak? Ini paling gede Dan. Gede apa sih? Itu paling gede. Nah, ini lumayan ada yang Oh. dikit dagingnya tuh. Gimana atuh masakan emak? Dijamin mantap surantap kan? Raos pisang. Sadayana si Gundul emang jagonya ya bikin orang ketawa. Apalagi pakai kostum lucu begini tah. Tonton selengkapnya sebentar lagi ya.